Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari mahasiswa hari ini kita akan bahas proyek mata kuliah psikometri ya. Nah, mata kuliah ini nanti kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyeknya adalah Anda melakukan satu studi ya. Kemudian nanti kita ada output produk. Nah, output produknya adalah nanti ikut di bagian penelitian yang saya lakukan. Nah, penelitian yang saya lakukan ini nanti terkait masalah pembelajaran daring yang dilakukan di sekolah-sekolah ya. Tapi kita menelitinya dari aspek psikologis. Nah, karena ini kita mata kuliah psikometri, berarti kita kan yang kan kita kembangkan adalah alat ukur ya, alat ukur. Nah, batasan kompetensi yang harus Anda miliki nanti di mata kuliah ini, Anda memahami tentang konsep validitas sama reliabilitas alat ukur. Nah, kemudian batasan minimalnya secara praktis adalah kalian menguasai dari sisi konsep apa itu namanya seleksi item. Maksudnya seleksi item yang bisa digunakan atau handal atau sahih ya bahasa Indonesianya, sama item yang tidak sahih. Nah, kayak penjelasan saya tadi pagi kan bagaimana ya logika penghitungan validitas sama reliabilitas itu ya. Kenapa kok yang dihitung itu cuman yang sahih aja dimasukkan di analisis? Karena kan ketika itu yang sahih itu diputar lagi, dianalisis lagi, itu nanti pasti akan meningkatkan skor penghitungan pada nilai reliabilitas. Nah, reliabilitas sendiri itu kan definisinya adalah daya ajak ya, bahwa tes itu menunjukkan hasil yang tidak berbeda pada orang yang sama di waktu yang berbeda, tapi hasilnya cenderung stabil. Itu yang disebut dengan alat ukur yang reliable. Nah, minimal batasan kita itu nanti sampai ke situ. Kita dapat alat ukur reliable, jebret, itu selesai. Ya. Nah, tapi nanti ada batasan yang lebih atas lagi kalau misalkan Anda itu sanggup melakukan analisis konstruknya. Karena kan saya sudah menjelaskan konstruk, cuma konstruk itu kompetensi hanya sebatas pengetahuan levelnya. Nah, tapi tidak sampai ke aplikasi, karena aplikasinya itu nanti dikuasai di kelas di atasnya sebenarnya. Tapi untuk mahasiswa yang ambil skripsi tentang psikometri, bolehlah dia untuk belajar tentang cara menganalisis konstruknya. Jadi nanti kita mengekstraksi item, nanti ekstraksi item nanti saya lakukan. Kemudian Anda nanti mencermati dari item itu ya kan, membuat penilaian kayak seperti itu. Cuman itu tuh batasannya di mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi di semester depan yang ngambilnya ya. Nah, untuk yang ini kita nanti akan analis alatnya itu. Nah, berarti kan itu kompetensi mata kuliah semester depan, berarti kan memang otomatis yang itu harus saya kerjakan gitu kan. Nanti di Anda itu cuma saya jelaskan di prosesnya supaya nanti untuk tahu itu kamu sudah tahu, oh langkah yang dilakukan kira-kira seperti ini loh, untuk adaptasi suatu alat ukur gitu ya, konstruksi alat ukur psikologinya itu. Nah, kita di psikometri nanti batasnya itu. Nah, otomatis kita harus punya data dulu kan, yang pertama, tahap pertama. Nah, untuk punya data itu otomatis kita harus mencari sekolah yang prospektif, karena responden kita adalah siswa yang pembelajarannya masih daring ya kan, atau bauran. Paham bauran ya? Bauran itu bahasa Inggrisnya hybrid gitu ya, di Indonesia kan bauran itu kalau nggak salah di KBBI gitu. Nah, nanti kita akan memberikan tryout kuesionernya. Nah, kuesioner tryoutnya itu, kuesionernya yang mau di tryoutkan itu sudah saya siapkan. Ini insya Allah sudah 70%, hampir 70%. Nah, nanti selagi saya persiapkan itu selesai, kamu pas sudah masuk surat izinnya semua, sudah dapat balasan. Jadi kita sama-sama selesai, berharap di 2 minggu ini sudah clear semua, kemudian sudah dapat data. Nah, lalu kita di akhir Desember analisis ya, analisis. Kemudian analisis itu dibuat laporan atau report. Nah, report itulah yang nanti akan kita kumpulkan. Nah, berarti proyek ini adalah kamu ada hasil yang akan dilaporkan. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kemarin saya sudah memberikan tugas, kira-kira list sekolah yang mau dikunjungi itu mana saja.
Silakan. Perkenalkan, nama saya Fikri Pasiki dengan NIM 307-019-00076. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa list sekolah yang sekiranya dapat kita gunakan untuk penelitian kali ini. Jadi kami mengusulkan untuk mengambil 8 sekolah yang sekiranya bisa, seperti ada SMA 15 Semarang, SMA Negeri 15, lalu ada SMA Negeri 11 Semarang, lalu ada SMA Negeri 3 Semarang, lalu ada SMA Negeri 2 Semarang, lalu ada SMA Kesatrian 1 Semarang, lalu ada SMA Negeri 10 Semarang, lalu ada SMA Kartika 3 Banyu Biru, dan ada SMA Negeri 2 Demak. Nah, dari ke-8 sekolah tersebut, karena dalam jangka waktu 2 hari terhitung dari Selasa kemarin hingga Jumat ini, kami belum sempat survei langsung ke lapangan, tapi kami sudah bisa untuk mencari data-data melalui internet, Pak. Nah, jadi beberapa data yang kami temukan itu meliputi perkiraan jumlah siswa, lalu perkiraan jumlah siswa per kelas, dan banyaknya kelas di sekolah-sekolah tersebut. Untuk apakah sekolah tersebut sudah menerapkan bauran atau masih full online, kami belum dapat menemukan secara pasti ya, Pak. Karena kami belum sempat datang ke sekolahnya secara langsung untuk menanyakan kepada pihak sekolah. Nah, untuk di SMA Negeri 15 Semarang, kami menemukan data bahwa perkiraan dari jumlah siswa di SMA tersebut itu ada 1074 siswa, dengan siswa laki-laki sebanyak 453 dan siswa perempuan sebanyak 621. Jadi di SMA 15 Negeri Semarang ini ada 30 kelas, jadi per kelasnya kemungkinan ada 35,8 siswa, jadi mungkin 35 sampai 36 siswa per kelas. Tapi itu kelas 10 sampai 12? Iya, 30 kelas itu jumlahnya dari kelas 10 sampai 12. Jadi jika mungkin sistemnya bauran kan baru 50% ya, Pak, yang boleh belajar ke sekolah, mungkin separuhnya dari 35 atau 36 ini yang ada di kelas, seperti itu. Lalu selanjutnya di SMA Negeri 11 Semarang, kami menemukan data bahwa perkiraan dari jumlah data siswa yang ada itu sebanyak 1455 siswa, dengan siswa laki-laki sebanyak 666 dan siswa perempuan sebanyak 789. Lalu banyaknya kelas ada 42 kelas, dengan perkiraan jumlah siswa per kelas itu 35,49 siswa. Berapa itu total? 1455 siswa. 455? Ya. Untuk metode pembelajarannya di sekolah, apakah sudah bauran atau masih online, masih belum dapat kami bukan secara pasti, Pak. Lalu sekolah selanjutnya ada SMA Negeri 3 Semarang, dengan perkiraan jumlah siswa itu sebanyak 1230 siswa, dengan siswa laki-laki sebanyak 483 dan siswa perempuan sebanyak 747. Jumlah kelas yang ada di SMA Negeri 3 Semarang itu ada 49, dan perkiraan jumlah siswa per kelasnya ada 25 siswa. Lalu selanjutnya ada SMA Negeri 2 Semarang. Kami menemukan data perkiraan jumlah siswa di SMA tersebut itu ada 1288 siswa, dengan laki-laki sebanyak 547 siswa dan perempuan sebanyak 741 siswa, dengan jumlah kelas sebanyak 36 kelas, dan perkiraan jumlah siswanya per kelas itu ada 35,78 siswa. Selanjutnya ada SMA Kesatrian 1 Semarang. Data yang kami temukan itu terkait perkiraan jumlah siswa ada sebanyak 617 siswa,
dengan siswa laki-laki sebanyak 297 dan siswa perempuan sebanyak 320. Banyak kelas yang ada di SMA Kesatrian 1 Semarang itu ada 29 kelas dengan perkiraan jumlah siswa per kelas 21 siswa. Lalu SMA Negeri 10 Semarang, perkiraan jumlah siswa yang kami dapatkan itu sebanyak 963 siswa dengan siswa laki-laki sebanyak 437 dan 1000 berarti? 963 dengan siswa laki-laki sebanyak 437 dan siswa perempuan sebanyak 526. Banyak kelasnya di SMA Negeri 10 Semarang ini itu sebanyak 29 dengan perkiraan jumlah siswa per kelas 33 siswa. 33 ya. Kartika jadi. Lalu untuk SMA Kartika 3 Banyu Biru, Kartika 3? iya, Itu di mana tempatnya? di Ambarawa ya Pak. Ambarawa. Iya. Itu jumlah perkiraan siswanya yang kami dapat ada 557 siswa dengan siswa laki-laki sebanyak 312 dan siswa perempuan 245. Banyak kelasnya ada 18 kelas dan perkiraan jumlah siswa per kelas 31 siswa. Terus yang terakhir tadi? SMA Negeri 2 Demak yang terakhir, jumlah data yang kami dapatkan terkait jumlah siswa ada 1.214 siswa dengan siswa laki-laki sebanyak 551 dan siswa perempuan sebanyak 653. Banyak kelas di SMA ini ada 37 kelas dengan jumlah siswa per kelas sebanyak 32,5 siswa. Seperti itu Pak. Terima kasih ya, berarti ada 8 ya di survei ini. Iya Pak. Ini yang kalau yang negeri itu kemungkinan harus izin kemana? Ke Sebang Wismas dulu ya, baru ke apa? Ke sekolah. Atau nanti biasanya dari kalau kita izin ke sekolah nanti mereka minta izin dari situ dulu. Biasanya prosesnya agak cepet sih. Mereka katanya sekarang pakai daring ya. Tuh, tapi di sekolahnya tetap kita akan tertulis. Berarti yang jadi sekolah tujuan itu kira-kira ada 8 ya. Iya. Ini saya kira kalau 8 kita random cluster itu cukup banget gitu. Kalau misalkan minimal ada 5 sekolahan aja deh atau 6 sekolahan yang bersedia ya 5 sih cukup ya. 5 sekolah yang bersedia untuk menjadi subjek penelitian kita gitu ya, itu saya kira udah cukup untuk kita melakukan itu. Nah, kenapa saya butuh sekitar 1000? Karena kurang lebih untuk seleksi item nanti sekitar 200 ya. Kenapa 200? Karena kan cukup ya untuk seleksi item. Karena kan kita juga harus ngitung jumlah item dengan jumlah responden yang kita pakai untuk untuk uji coba gitu kan. Kalau itemnya banyak berarti nanti semakin banyak respondennya. Itemnya semakin sedikit itu tidak terlalu banyak yang diperlukan. Kemudian nanti yang berikutnya itu kita akan melakukan yang namanya eksplorasi, uji eksplorasi itu mengeksplorasi faktor baru yang mungkin terbentuk. Ya, jadi konstruk baru dari teori itu yang mungkin terbentuk. Nah, kemudian kalau sudah itu kita konfirmatori yang terakhir. Jadi mengkonfirmatori faktor baru yang tadi dibentuk itu apakah betul terkonfirmatori datanya bahwa memang teorinya itu cocok gitu loh. Nah, sehingga tujuan akhir dari alat ukur ini kita bisa mendapatkan properti psikometri. Proyek ini adalah tujuannya kita punya properti psikometri dari alat ukur yang kita kembangkan. Nah, nanti kalau nggak salah itu kemarin sudah ada 2 alat ukur yang jadi ya. Nanti kurang 2 lagi, yang 2 ini lagi proses. Nanti kira lebih ada 4, tapi yang 2 ini jumlah itemnya nggak banyak. Satu skala itu nggak usah cuma sekian belas gitu, ini nggak banyak. Nanti yang 2 lagi itu juga jumlah itemnya nggak terlalu banyak. Jadi kemungkinan ya nanti siswa itu cuma mengerjakan sekitar 60 sampai 80 item yang dikerjakan dari 4 skala tadi. Nah, cuman memang nanti yang dijadikan studi kasus untuk kalian nanti ya
Kalau bisa saya nanti mau nambah satu skala supaya 5 pas sih. Nanti kemudian proyeknya itu atau gini nanti dibuat aja di grupkan atau 4 itu aja karena kan saya nggak mungkin nambah variabel lagi ya yang dipaksakan itu. Nanti di 4 itu dikerjakan bareng-bareng, nanti dipresentasikan bergantian gitu. Saya kira itu nanti surat izinnya berarti harus mulai dirilis. Nanti saya akan sampaikan ke Mas Mujib. Insya Allah hari Senin nanti surat izinnya sudah available. Gitu? Ya. Ya, terima kasih. Kalau ada saran? Nggak ada. Cukup? Cukup. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.